Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang larutan penyangga. Yang harus dipahami dari materi larutan penyangga itu adalah konsep atau prinsip tentang larutan penyangga, kemudian perhitungan penyangga, dan yang terakhir peran penyangga dalam kehidupan. Larutan penyangga sendiri itu adalah larutan yang jika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa, tidak akan merubah pH-nya. Jadi pH-nya akan tetap seperti pH awal. Konsep yang pertama adalah larutan penyangga asam. Terbentuk dari larutan asam lemah dan basa konjugasinya atau asam lemah dengan garamnya. Kalau ada asamnya yang lemah, maka larutannya penyangga asam. Rumus digunakan untuk menghitung konsentrasi H+ yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi, atau konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Setelah diketahui konsentrasi H+, maka menghitung pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kalau di soal ada Ka-nya, berarti dia penyangga asam. Yang kedua, larutan penyangga basa terbentuk dari larutan basa lemah dan asam konjugasinya atau basa lemah dengan garamnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi, atau konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam. Kalau dia konsentrasi OH- berarti harus mencari pOH-nya. Setelah mencari pOH baru menghitung pH. Konsepnya, rumus larutan penyangga itu digunakan jika setelah bereaksi yang tersisa itu hanya mol dari asam atau mol dari basa. Basa yang lemah ya terutama. Contoh keperhitungannya. 300 ml CH3COH 0,1 molar dengan Ka 1 kali 10 pangkat min 5 ditambahkan dengan 100 ml NaOH 0,1 molar. Tentukan pH larutan penyangga tersebut. Yang ditanya adalah pH-nya. Yang diketahui mol dari CH3COOH dan konsentrasinya. Kemudian volume dari NaOH dan konsentrasinya. Di soal jelas terlihat ada Ka-nya. Maka dari itu yang ditanya pH penyangganya, karena yang diketahui Ka berarti penyangganya asam, karena di soal ada Ka. Langkah pertama untuk menjawabnya, cari mol dari masing-masing larutan. Larutan si asam lemah dan basa kuatnya, dengan rumus konsentrasi dikalikan dengan volume. Setelah kita hitung molnya, kita tulis persamaan reaksinya. Masukkan ke dalam mula-mula reaksi sisa. CH3COH 30 mol, NaOH 10, karena 10 dan 30 yang paling kecil itu 10. Jadi kita tulis yang bereaksi itu adalah 10 milimol. Lihat, yang tersisa itu adalah CH3COOH, asam lemah, dan garamnya. Jadi, yang digunakan adalah rumus dari konsentrasi H plus Ka dikali mol asam per mol garam. 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 20 per 10, jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi H plus, 5-nya pindah ke depan, min log 2-nya kita tuliskan kembali. Yang kedua, perhitungan pH dengan 200 ml NH3 0,4 molar dicampur dengan 200 ml HCl 0,2 molar dengan Kb-nya NH3 1 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH larutan penyangga. Tuliskan masing-masing apa yang diketahui di dalam soal. Kemudian ada Kb di sini. Kalau di soal ada Kb-nya,
berarti dia adalah penyangga basa. Ingat ya, jangan sampai lupa. Langkah pertama untuk menjawab masih sama. Cari mol masing-masing dari senyawanya dengan cara volume dikalikan dengan konsentrasi. Kalau sudah didapat, sama seperti soal sebelumnya, tuliskan persamaan reaksinya, kita masukkan mula-mula reaksi dan sisanya. Karena yang paling kecil adalah 40, jadi yang bereaksi semuanya 40. Karena dia penyangga basa, jadi yang kita gunakan adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam. 40 coret dengan 40 jadinya 1, hasilnya 1 kali 10 pangkat min 5. pOH-nya min log konsentrasi OH-. Berarti 5-nya pindah ke depan, min log 1. Kenapa 5? Karena 5 dikurang min log 1. Log 1 itu 0. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Jadi pH-nya 14 dikurang pOH, 14 dikurang 5 sama dengan 9. Peranan larutan penyangga di dalam kehidupan. Sistem penyangga itu ada di dalam sel tubuh, yaitu senyawanya H2PO4- dan HPO4 2-. Kalau larutan penyangga ekstrasel yang ada di luar tubuh, ada H2CO3 dan HCO3-. Selain itu, larutan penyangga juga digunakan untuk menjaga pH makanan olahan dalam kaleng, agar makanannya tidak mudah rusak dan teroksidasi. Lalu digunakan dalam obat tetes mata, dan lain-lain. Silakan dibuka buku paketnya halaman 188, latihan 5.6, nomor 1 aja, A sampai D. Boleh pakai soal atau langsung dituliskan, diketahui, ditanya, dijawabnya. Kerjakan di buku latihan, soal jawab, pakai diketahui, ditanya, dan dijawab. Jika sudah selesai, difoto dan buat dalam format PDF. Lalu kirimkan dengan nama file, contohnya kelas 11 3, kemudian strip, kemudian namanya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.